Berabad-abad yang lalu, dikisahkan terdapat sebuah wilayah indah dan makmur di Paramatatwa. Wilayah ini ditinggali oleh makhluk-makhluk sakti dari kayangan yang telah mendapatkan berkah dari Sang Dewi. Makhluk-makhluk sakti ini dikatakan memiliki kekuatan yang lebih mengagumkan daripada manusia biasa. Merasakan ketidakseimbangan pada wilayah tersebut, Sang Dewi akhirnya mengubah seluruh makhluk saktinya ini menjadi hewan-hewan kesayangannya di dunia. Kekuatan makhluk-makhluk sakti ini nyaris menghilang. Hanya menyisakan sedikit keahlian mereka untuk bertahan hidup ke depannya. Sang Andrepati sebagai landak dengan keahlian di bidang kekuatan dan pertahanan. Sang Ernawa sebagai ular dengan keahlian di bidang navigasi dan perairan. Serta yang terakhir, Sang Saundarya sebagai burung merpati dengan keahlian di bidang perkebunan dan pertanian. Sang Dewi berpesan kepada seluruh dari mereka untuk tetap terus berteman dan berdamai seperti saat ini. Ya, begitulah kira-kira rangkuman dari video yang sudah aku tonton lebih dari 10 kali ini. Ketua bilang, ini adalah cita rakyat turun-temurun dari wilayah kami. Setiap kali kerajaan kami berulang tahun, kami mengadakan pementasan video bersama dengan fraksi lainnya. Tapi aku agak ragu kalau tahun depan kami dapat mengadakannya lagi. Tetap berteman dan berdamai ya? Hah? Salah kamu lah? Gak mungkin ya kan? Baru 1 jam kami berada di ruangan yang sama, tapi mereka sudah mulai berdebat. Seperti biasa, anak pertanian tidak mau tahu sama sekali mengenai permasalahan ini. Mereka lebih memilih untuk mengasihkan diri bersama dengan fraksi mereka. Kalau tidak salah dengar, mereka sedang membahas hasil panen mereka yang turun tahun ini. Tahun ini memang sedang ada masalah di wilayah ini, dan permasalahan utamanya sepertinya ada di sungai. Gimana cara mengatasinya ya? Baru sejam kita di sini, fraksi pertahanan udah marah-marah lagi. Mana yang setelah sekarang? Bisa jadi sih. Ya mungkin salah satu faktornya gara-gara kualitas panen kita turun tahun ini. Oh iya, Dan juga kualitas fraksi lain juga ikut menurun. bisa jadi sih. Emang gimana keadaan fraksi lain? Gua ada catatannya sih dalam mobil. Udah, nanti dalam mobil kita lihat catatannya. Ya. Tadi udah datang mobil juga. Jadi gimana? Jadi gini, kualitas dari Ernawa mulai menurun. Sekitar 17% dari spesies-spesies yang ada di sungai mulai menipis. Dan juga diikuti oleh Andrepati. Sekitar 5.000 jiwa yang ada di Andrepati mulai jatuh sakit. Sudah turun 10% dari tahun lalu. Berarti sangat kacau ya keadaannya. Ya, kita tunggu hasil meeting aja nanti gimana. Ya sudah. Kakak bilang hari ini akan jadi hari yang panjang dan penting. Sampai kakak meminta saya untuk ikut pertemuan ini. Saya dengar dari paman, kualitas fraksi tahun ini sangat menurun. Hasil panen dari fraksi pertanian hanya mencapai 80% dari tahun lalu. Hasil tangkap dari fraksi perairan juga tidak bagus. Semuanya turun. Paman tidak menyampaikan apapun selain itu. Tapi saya tahu bahwa fraksi kami pun mengalami penurunan. Banyak prajurit kami yang jatuh sakit. Hanya dengan sekali mengunjungi tempat kakak, saya bisa tahu hal itu. Semakin sedikit prajurit yang berlalu lalang menjaga tempatnya. Ketua, seluruh anggota telah hadir. Diskusi bisa dimulai sekarang. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Pertemuan Paramatatwa yang ke-501 akan segera dimulai. Di pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang rencana dan kebijakan untuk kedepannya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai Selamat Tahun Baru 2024.
Dengan begitu, kami simpulkan dari pertemuan kali ini dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan juga konflik yang terjadi dalam wilayah, maka Fraksi Pertanian, Perairan, dan juga Pertahanan memutuskan untuk melakukan pembagian daerah di setiap wilayah. Adapun hasil dari pangan akan mengalami pengurangan dan pengondisian lebih lanjut. Peraturan ini akan disahkan setelah kita melakukan diskusi selama 10 hari ke depan. Pertemuan ini dicukupkan. Atas perhatian dari seluruh anggota, kami ucapkan terima kasih. Ini bukanlah hasil yang terbaik bagi kami semua. Sepertinya para ketua tidak memiliki pilihan lain selain ini, mengingat semakin banyak konflik dan perseteruan yang ada di wilayah kami. Tapi tetap saja, dengan membatasi wilayah serta aktivitas antar fraksi seperti ini, hanya akan menimbulkan semakin banyak kesengsaraan. Sepertinya saya harus memiksa akar permasalahan dari semua konflik ini. Sungai itu harus diselidiki. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sungai di mana kita kalau dapat ikan itu yang mana ya? Aku tahu. Waktu kemarin meeting, katanya sih ada sungai yang sangat keruh. Sungai yang ini? Iya, memang kalau kata ayah aku pernah dengar katanya memang ada sungai yang makin keruh gitu. Kayaknya yang ini sih. Aku nggak nyangka sih bakal sama gini. Gila, ini seru banget. Kira-kira faktornya apa ya? Oh iya, Cia. Aku boleh nggak pulang duluan? Boleh. Aku juga masih mau nyari tahu faktor kenapa ini terus. Ya, aku harus bantuin dua aku dulu di rumah. Iya, temenin aku ya. Kalau ada apa-apa, aku nanti ya. Bye. Makasih ya. Ya. Kenapa seperti ini ya? Woi Is, Apaan? temenin gue ke tempat sumber irigasi sawah dong. Mau ngapain sih lu? Nyari cacing? Enggak lah, gila lu ya kali nyari cacing. Gue mau nyari tahu nih kenapa bisa menurun semua hasilnya. Ini harus cari tahu. Apaan lagi sih? Ya udah deh, ikutin gue. Tapi nanti gue langsung pulang. Ya serah lu. Beneran ini sungainya Is. Nah ini, Udah keruh, kotor lagi. padahal 6 bulan lalu sungai ini nggak sekeruh ini deh. Iya. Tapi ini kan yang lo mau cari. Iya sih. Ya udah gue cabut dulu ya. Kurang ajar lu. Mau kemana sekarang, Nona? Mengantarkan saya ke sungai, Pak. Sungai yang biasa kita gunakan untuk memberi minum kepada prajurit kita. Baik, kalau boleh tahu, mengapa, Nona? Maafkan perkataan lancang saya, Pak. Namun, bagi saya, semua keputusan yang telah diambil oleh para tetua
bukanlah hal yang tepat untuk selanjutnya. Saya hanya ingin mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi pada sungai kita. Dan saya rasa sungai itu adalah sumber utamanya. Iya Nona, Bapak sempat mendengar mengenai sungai itu. Dalam 3 bulan terakhir, sungai itu mengeruh dengan cepat. Sebelumnya memang sudah keruh, tetapi setelah 3 bulan, sungai itu benar-benar tidak terlihat seperti sungai kita yang dulu. Oh ya, Kak? Apakah Bapak mengetahui informasi lebih lanjut mengenai sungai itu? Mohon maaf Nona, sepertinya Bapak hanya mengetahui informasi tersebut. Tetapi saya pernah mendengar legenda mengenai sungai tersebut dari nenek saya yang sempat tinggal di fraksi perairan. Ketika saya masih kecil, nenek saya bilang, sungai ini dahulu merupakan sungai suci yang diberikan oleh Sang Dewi kepada kita sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Dan nenek saya selalu berpesan untuk menjaga sungai dari Banaspati. Sampai sekarang, saya masih tidak tahu apa yang nenek saya maksud. Mungkin Nona bisa mencari tahu tentang hal tersebut di sana. Baiklah, Pak. Saya rasa itu adalah hal yang sudah sangat cukup bagi saya. Dan saya pun sekarang akan memeriksanya. Terima kasih ya, Pak. Akan tapi Nona, apakah tidak apa Nona hanya sendiri menyelidikinya? Tidak apa, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas informasinya. Sama-sama. Saya rasanya akan mencoba untuk menemukan apa yang Bapak maksudkan. Apakah kita sudah sampai, Pak? Sudah. Hati-hati Nona. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Astaga, pantas saja Papa bilang sudah semakin parah keruhnya. Tapi, saya tidak melihat ada polutan di sekitar sini. Kira-kira kenapa sungai ini berubah menjadi keruh ya? Kok kalian ada di sini sih? Wah, emangnya kenapa? Itu kan juga pertanyaanku. Kenapa fraksimu yang biasanya tidak pernah peduli dengan kami, tiba-tiba datang ke sini? Suka-suka lah. Mending kamu jawab dulu pertanyaan aku. Akan kujawab kalau kamu sudah jawab pertanyaanku duluan. Kan aku duluan yang nanya. Emang kenapa sih? Itu juga pertanyaan aku.
Ya, suka-suka lah. Mending kamu jawab dulu pertanyaan aku. Ya nggak mau, kamu duluan yang jawab. Lah, aku duluan yang nanya. Ya udah sih, emang ini sungai punya ibu kamu. Ya, iya. Kamu. Kalau kamu kesini kenapa? Semenjak pertemuan kemarin, saya merasa sangat penasaran dengan semua ini. Kita bisa bertemu di sini karena saya sedang mengecek kondisinya. Loh, kita sama dong. Aku juga kesini karena aku mau mengecek sungainya. Ini sungai ini deh. Jadi kalian kesini gara-gara masalah yang sama juga? Emang kamu ngerasa ada yang aneh dengan sungai ini? Iyalah, orang setiap sektor di setiap fraksi kita aja mengalami penurunan. Dan setelah aku telusuri lagi, ternyata fraksi kita bertiga menggunakan sungai ini sebagai sumber mata pencarian kita. Aneh ya, sungainya jadi keruh. Padahal sejauh mata memandang tidak ada sampah yang jadi penyebabnya. Kamu, bukannya dari tim di dada kamu itu dari fraksi perairan kan? Iya. Biasanya fraksi kamu tuh yang suka nyimpen informasi-informasi. Wah, jangan asal nuduh gitu loh. Fraksi aku juga nggak tahu apa-apa. Ya siapa tahu fraksi kamu nyimpen informasi yang nggak disebar ke dua fraksi lainnya. Kalau kayak gitu nggak mungkin kejadian lah. Lagian sungai ini ngerugiin semua fraksi. Lagian, yang harusnya dicurigai itu fraksi kamu. Lah, kok fraksi aku? Kamu sama bertengkar. Udah lah. Daripada kalian bertengkar, lebih baik kan membantu saya cari tahu permasalahan sungai ini. Peraturan yang para tua buat, saya rasa tidak akan cocok ke depannya. Mencari tahu permasalahan sungai ini sangatlah penting. Tapi kira-kira bakal nemu kapan ya? Nggak tahu. Istirahat dulu ya di situ. Udah, habis ini kita lanjut lagi. Nih, minum dulu, masih bersih. Terima kasih. Lucu ya, dari tadi kita udah berjam-jam di sini, tapi belum tahu satu sama lain. Aku Langit dari fraksi Saundaria. Aku Asya dari fraksi Ernawa. Saya Gracia dari fraksi Andepati. Gak pernah nyangka ya bakal dekat satu sama lain setiap fraksinya. Iya kan, aku kira semua anak-anak dari fraksi lain tuh bakal nyebelin, tapi ternyata enggak. Ini gimana? Ternyata gimana? Udah. Oh iya, buat yang tadi di awal-awal maaf ya udah berasumsi. Kirain semua orang di setiap fraksi itu sama. Ternyata Gracia malah lebih kalem dari yang kira. Gracia juga nggak gampang kebawa pendiriannya. Loh, kok ketawa sih? Lucu banget. Habisnya sih kamu tiba-tiba jadi bijak. Beda banget sama sifat dia tadi ya. Setuju. Dari tadi kamu bahkan melakukan hal-hal aneh yang saya bahkan tidak mengerti. Tapi ketika kamu berkata seperti itu, saya jadi merinding. Kurang ajar. Iya sih. Hasya, kalau boleh tahu, itu lagu apa ya? Oh, itu lagu anak-anak yang biasa dimainkan di fraksiku. Kamu mau mendengar? Boleh? Sepertinya lagumu dan lagu saya mirip. Coba dengarkan. Lempar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di Loh. Kok lagunya mirip kayak fraksi aku sih? Emang iya? Gimana Iya. gimana? Fraksi aku tuh bentar deh. Kayaknya lagu fraksi kita tuh ada kesamaan sih. Iya juga ya. Oh iya, Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Kayaknya dulu aku pernah baca sih, kalau misalnya zaman dulu itu fraksi-fraksi kita itu emang ada kedekatan. Tapi sekarang itu kayak makin bermusuhan gak sih?
Padahal dari lagu aja kita kayak kelihatan ada kemiripan ya. Bener. Lalu setelah itu, bahwasannya kita pernah nggak sih kalau misalnya pas kecil dengerin ini, dengerin itu, terus kayak, hah? Tapi aneh nggak sih? Dari permainan anak-anak, dari nenek kita. Iya, Pasti bener. sering denger gak sih? Bukannya itu kayak logo fraksi kamu ya? Emangnya ada apa sih? Apa itu? Astaga. Ini bukannya tombak khas fraksimu ya? Tombak ini harusnya ada di daerah fraksi Andrepati. Kenapa ada di hutan sini? Tombak ini merupakan tombak yang berbeda dari tombak-tombak lainnya. Mereka biasanya muncul di buku-buku sejarah kami. Dan fraksiku bahkan sudah mencarinya di seluruh wilayah. Kalau tombak ini aja saja di sini, harusnya berarti celurit yang menjadi ciri khas fraksiku ada di sini juga. Oh iya, peninggalan dari fraksiku juga belum temuin. Kira-kira kalau nyari di sini ada nggak ya? Udah, kita coba cari dulu yuk. Yuk, yuk. Nemu guys. Tasya! Langit! Kemari! Cepat kemari! Ada apa? Apa sih? Kemari, kemari! Ada apa di sini? Apa itu? Ini sebuah ukiran dengan tulisan kuno. Bentuknya kayak prasasti. Padahal tempatnya tidak terlalu tertutup. Tapi kenapa orang-orang nggak tahu ya? Bahasa yang digunakan oleh fraksi kita dulu. Nenekku pernah menceritakan ini. Dia bilang, fraksi kita dulu sering berinteraksi dan menulis pesan-pesan untuk generasi selanjutnya. Mungkin ini salah satunya. Dan mungkin juga ini adalah penyelesaian dari semua permasalahan sungai kita. Lihat, ada ukiran sungai di bawahnya. Iya. Saya rasa saya akan membawa ini kepada kakak nanti malam. Terdapat pada beberapa monumen diceritakan bahwa prasasti dan peninggalan-peninggalan tersebut telah diberkati oleh Sang Dewi dan diharapkannya kelak orang yang menemukan barang-barang tersebut dapat mempersatukan pikiran dan juga perdamaian. Mungkin ini yang dimaksud Sang Dewi tentang menyatukan pikiran dan berdamai ketika kami saling memaafkan dan menyanyikan lagu kami bersama-sama. Saya setuju. Apalagi ketika kita telah berhasil menemukan adanya persamaan dalam lagu-lagu kita. Kita jadi bisa menemukan banyak sekali prasasti dan peninggalan-peninggalan ini. Betul. Tapi apakah kita berhasil menemukan arti dari prasasti ini? Menurut beberapa referensi, prasasti ini menceritakan tentang isi lagu dari Kertanagani itu sendiri. Bisa dilihat pada bait ini. Namun kala sengketa datang, maka tempat berkumpulnya akan terkakap. Hal ini menceritakan tentang kondisi kita sekarang dan juga nenek moyang kita berabad-abad yang lalu. Emangnya apa yang terjadi pada abad itu? Dikisahkan bahwa pada abad itu, para nenek moyang kita pun mengalami pertengkaran hebat dan pada saat itu sungai pun mulai keruh. Lalu apa hubungan kekeruhan dengan pertengkaran? Dikatakan bahwa Sang Dewi memberikan sungai tersebut bagi ketiga hewan kesayangannya untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan apabila mereka hidup secara berdampingan dan damai, sungai tersebut akan terus suci hingga akhir waktu. Jadi kalau kita bertengkar, sungai ikut keruh. Dasar prasasti kurang lebih seperti itu. Kalau begitu, apakah kalian memikirkan yang saya pikirkan? Kalau begitu kita harus mengumpulkan setiap fraksi dan menjelaskan pada mereka. Rani harus ikut sih, supaya mereka yakin kalau jawabannya udah terjamin. Saya setuju.
Nanti kita bertemu lagi di sini ya.